Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Bersyukur kita bisa ketemu melalui video di virtual kita ini. Oke, bahasa Inggris beberapa waktu saya sampaikan ya, nyambung dengan apa yang sudah sampaikan pada beberapa waktu di offline ya, tapi mungkin juga ada yang karena pergantiannya antara offline dan yang online, mungkin ya pada yang sudah mendengar ada yang belum, ya mudah-mudahan kita saling melengkapi. Saya mengingatkan pada yang pertama, pada kita sebagai orang Indonesia yang belajar bahasa Inggris, memang tidak mudah. Tetapi kalau didukung oleh semangat dan fasilitas, tentu akan menjadi lebih mudah. Nah, berbicara masalah bahasa Inggris, tentu saya akan mencoba pada awal ini khusus bagi kelas 4. Ya, kemarin saya sudah coba saya berikan semacam tes awal ya, tapi kan belum semuanya. Ya, saya mencoba melihat kelemahan dan kelebihan yang terjadi khususnya melalui pengukuran tes tertulis itu. Nah, sebelum tes tertulis saya sudah menyampaikan bahwa sesungguhnya belajar bahasa Inggris ini dalam hal tertentu juga ada kesamaan dalam belajar bahasa pada umumnya. Saya ingin mengatakan belajar bahasa Inggris itu diantaranya yang paling awal perlu diketahui adalah mengenal jenis-jenis kata. Oke. Ada yang bilang kemudian parts of speech, ya, bagian-bagian dari kata ketika kita harus berbicara dan menulis. Ini sama, misalnya saya sebut kata benda. Dalam bahasa Indonesia ada kata benda. Oke. Dalam bahasa Inggris juga ada kata benda. Dalam bahasa Indonesia kita sebut kata benda, dalam bahasa Inggris kita sebut noun. Oke, noun, kata benda. Ya sesungguhnya contohnya sama, hanya kalau bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggris kemudian kata benda bahasa Indonesia di bahasa Inggris. Misalnya meja, meja itu dalam kata bahasa Indonesia kan kata benda. Nah, bahasa Inggrisnya meja apa? Table. Nah, table ini adalah noun. Yang lain apa misalnya? Book, buku. Buku kata benda. Dalam bahasa Inggris, book kata benda. Tentu ini contoh yang paling mudah. Nah, tetapi nanti lebih lanjut ketika perbendaharaan kita harus dituntut semakin banyak mengenal kata benda di dalam bahasa Inggris, memang akan terjadi kadang-kadang kurang membedakan atau ada kesulitan, misalnya itu bukan kata benda dianggap kata benda, atau itu kata sifat dianggap kata benda, atau kata benda dianggap kata sifat. Ya, memang ketika kita harus menyatakan itu benda atau sifat, ya selain kita tahu secara umum, kalau ada kesulitan ya harus melihat kamus, harus melihat penjelasan di dalam kamus maupun buku bahasa Inggris misalnya. Akan mengalami kesulitan kalau adik-adik tidak sejak awal ya, tidak mengenal jenis kata. Ya, this is very important for every student to know, ya, untuk mengetahui ya the English language. Karena itu parts of speech, bagian kata ini harus dikenal dengan baik. Tadi sudah saya sebut kata benda, noun. Ya, contohnya sudah jelas. Tapi nanti memang perlu dikembangkan. Lalu kata sifat kita namakan adjektif. Ya,
Kata sifat tentu banyak sekali ya. Di dalam bahasa Indonesia juga kita temukan kata sifat. Ya. Misalnya apa yang paling mudah kata sifat itu? Ya. Kata sifat dalam bahasa Inggris misalnya apa? Lalu kata kerja. Maka ya saya mengajak adik-adik untuk mengembangkan lebih jauh pemahaman ini. Saya sarankan memang adik-adik harus punya kamus. Misalnya melihat apa sih adjektif itu, kata sifat. Contohnya apa? Misalnya kecil, little, panjang, long, besar, big, misalnya. Ini memang ada daftar kata yang disebut kata sifat. Nah itu perlu dihafal memang, dan bahkan yang tidak kalah penting juga cara bacanya. How to pronounce, how to say, bagaimana mengucapkan, bagaimana berbicara, bagaimana mengeja, yang menjadi tidak mudah. Karena itu tentu dalam virtual yang singkat ini, ya untuk sementara saya masih lesan dan belum menampilkan PowerPoint, atau mungkin saya belum menampilkan video yang lebih lengkap dengan pengucapan, penulisan, maupun juga kemudian bagaimana dialog-dialog yang kita kerjakan dalam bahasa Inggris. Ya, English dialogue atau English conversation. Ini penting. Untuk adik-adik sekaligus saya sampaikan bahwa belajar secara resmi, ya, we use our time in our madrasah. Of course, this is not enough for you for studying English language. Ya, waktu kita di madrasah tentu sangat terbatas, apalagi kondisi pandemi, kita hanya hitungan menit, mungkin tidak sampai 1 jam atau hanya setengah jam, karena juga kita menjaga berbagai hal, itu menjadi sangat minim sesungguhnya. Nah, saya berharap adik-adik di mana ada kesempatan, dan saya yakin ada kesempatan, please you open, please you look for, please you do. Ya, silakan apapun dilakukan, apapun dicari, apapun dibuka, mulai dari buku bahasa Inggris, kamus. Nah, yang masih daring atau dalam jaringan atau online, ketika Anda punya kesempatan di rumah, ya sekarang ini, silahkan dimanfaatkan. Please you open your laptop, ya, your internet, ya, so you can get many information of English language, whether this is dialogue, conversation, or speech from the other, especially from the native speaker. Jadi penutur asli bahasa Inggris. Silakan buka. Kalau Anda suka diskusi tentang pendidikan, saya rasa coba dibuka. International Discussion of Education. Jebret, buka, nanti kan ada. Terus English Family Conversation, ya, English Family Conversation, conversation keluarga dalam bahasa Inggris, atau Family Dialogue in English, ya, dialog keluarga dalam bahasa Inggris misalnya. Atau Anda suka permainan, Anda suka sepak bola, atau Anda suka game, silahkan. Tapi game-game atau sepak bola yang kemudian dikomentari atau kemudian game-game yang dengan bahasa Inggris. Mungkin ada terjemahan di bawahnya, mungkin tidak ada, tapi lama-lama insya Allah telinga, mata kita, dan pemahaman kita akan berkembang sesuai dengan apa yang kita lihat. Tapi sekali lagi harus fokus. Ya, Anda suka nyanyi, silakan coba dibuka. Ya, browsing, cari aja judulnya tentang nyanyi, misalnya Song for the Children, atau buka lagi misalnya lagu tentang lagu lama, ya lagu lama tidak apa-apa,
Let It Be Me atau My Way misalnya, atau apa yang Anda sukai lagu-lagu baru. Ya, kan banyak itu nanti. Nah, itu menjadi bagian penting ketika kita berharap menguasai bahasa Inggris lebih lanjut. Jadi maaf saya sampaikan ini karena kalau kita hanya membaca buku itu enggak melengkapi. Yang lebih sulit nanti mendengar ucapan atau pronunciation orang asing asli yang berbahasa Inggris. Apakah itu Amerika atau Inggris atau mungkin nanti Australia. Silakan buka saja misalnya ya English Lesson of Australian School atau English Lesson of American School. Ini penting. Oke, saya kira pertemuan saat ini yang saya sampaikan. Saya selalu mengingatkan perlunya Anda punya kamus dan perlunya punya buku-buku bantuan untuk memahami bahasa Inggris yang dijelaskan dengan bahasa Indonesia. Terima kasih. Semoga tetap semangat dan selalu sehat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.